aturan yang dirumuskan dalam PBB oleh PBB itu adalah 55% dari seluruh tanah Palestina diberikan kepada Zionisme. Dan sisanya, yang 66% itu hanya kemudian berbagi 45%. Data seperti ini yang kemudian jarang diungkapkan. Dianggap yang marah-marah pertama adalah selalu warga Arab Palestina. Sehingga kemudian muncul konflik yang kemudian ujungnya adalah yang kita kenal dengan Nakba. Nakba itu bukan hanya satu momen yang berlangsung pada tahun 1948. Nakba itu adalah proses yang terus berulang, di mana di dalamnya terjadi yang disebut sebagai land grabbing, akuisisi tanah secara eksklusif, terjadi yang disebut sebagai ethnic cleansing, terjadi yang disebut sebagai demoralize atau penghancuran memori tentang Palestina. Nah, dari sini kemudian yang terjadi kalau kita kembali pada saya bilang di awal, bahwa rumusan Zionisme itu adalah kegagalan suatu bangsa, kegagalan suatu kaum melakukan pembebasan, proses negasi terhadap mereka yang melakukan negasi terhadap dirinya dengan melakukan reproduksi sosial terhadap apa yang mereka alami kepada subjek yang lain. Jadi ketika kemudian yang terjadi dalam posisi awal pada saat di Eropa, kaum Zionis, kaum Yahudi yang kemudian muncul sebagai Zionis, mereka adalah penyintas. Tapi mereka bertransformasi menjadi penindas. Nah, ini kemudian jadi persoalan problem utama yang kemudian mereka membangun suatu rezim yang disebut sebagai settler colonialism, sebagai kolonialisme pemukim. Apa yang membedakan kolonialisme pemukim dengan kolonialisme yang berlangsung secara umum? Kalau kolonialisme secara umum, maka kekuatan-kekuatan yang pusatnya adalah di negara metropolis, Belanda, India Belanda, Inggris, India, dan lain sebagainya. Spanyol, Amerika, Filipina. Mereka tergantung pada bagaimana pencarian sumber daya alam, kemudian juga pencarian tenaga kerja murah untuk memindahkan kekayaan ke negeri yang di pusat. Settler kolonialisme itu bekerja seperti Australia dengan kaum Aborigin, Amerika pada kaum India, dan di banyak tempat yang lain.